Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, baik, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak Ibu sehat selalu ya. Halo? Ya, Bu. Ya. Bu pakai baju kurung kan, Bu? Iya. Ya, pakai baju kurung hari ini ya. Baik. Sebelum kita mulai belajar, Ibu cek dulu ya kehadiran siswa-siswa Ibu, apakah sudah hadir semua? Ibu cek dulu. Ya, sepertinya sudah lengkap ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala untuk belajar kita hari ini. Gitu. Apabila nanti ada yang terlempar keluar secara tiba-tiba, tidak masalah. Nanti bergegas masuk kembali ke dalam room Google Meet, ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar belajar kita hari ini diberikan kelancaran. Baik, kepada ketua kelasnya, silahkan pimpin doanya ya. Ayo, ketua kelas, Iba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih Iba sudah dipimpin doa ya. Nah, iya, Ibu tidak ada bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak Ibu semuanya bahwa kita harus senantiasa menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, jangan lupa untuk selalu tetap menjaga kesehatan kalian. Kalau keluar rumah tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Gitu ya. Kemudian meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat belajar. Ya, jangan sampai kendor semangatnya. Siap untuk belajar dengan semangat? Insya Allah siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Nah, tambah semangat kita pada pagi hari ini. Ya, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama yang berjudul Sorak-Sorak Bergembira. Ya, anak-anak Ibu pasti sudah hafal semua ya lagu Sorak-Sorak Bergembira. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, ayo kita bersiap untuk menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ya, Ibu minta tolong kepada anak Ibu. Siapa ya? Kepada Nelia Ramadina, tolong dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu ya, Sorak-Sorak Bergembira. Silahkan Nelia. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua bebas yang tinggi Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia itulah milik kita selama-lamanya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih sudah semangat menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira ya.
Baiklah, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu ingin bertanya pada anak-anak semuanya. Ya, coba perhatikan lingkungan di rumah sekitar. Bu Efri mau tanya, di rumah ada handphone? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Di rumah ada motor? Ada. Ada, Bu. Di rumah ada mobil? Tidak ada, Bu. Baik. Tidak ada, Bu. Ada yang punya, ada yang belum, tidak apa-apa. Kita tidak permasalahkan itu. Nah, yang Bu Efri mau tanyakan, kira-kira handphone yang kita miliki itu mereknya sama atau berbeda? Ada yang sama. Ada yang sama, ada yang beda, Bu. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, begitu juga dengan motor maupun mobil ya, pastinya ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, sekarang Bu Evi tanya, kalau handphone, mobil, dan motor itu buatan negara Indonesia atau buatan negara lain? Negara lain, Bu. Kira-kira negara mana ya, Nak ya? Saya Cina. Negara Cina. Oke, iya. Oke, ada yang Cina, ada yang tadi jawab Korea, ada yang Jepang. Nah, ternyata barang-barang yang kita gunakan saat ini banyak sekali yang berasal dari luar negeri atau dari negara lain. Kok bisa ya barang-barang itu ada di Indonesia dan kita gunakan saat ini? Barang import, Bu. Oh, barang impor, iya. Bu. Oh iya betul, barang impor. Nah, impor itu merupakan salah satu contoh kalau Indonesia itu bekerja sama dengan negara lain ya, Nak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Oke. Nah, berkaitan dengan itu nanti kita akan belajar berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Silahkan nanti diamati di dalam layar. Ibu share screen dulu ya, sebentar. Sudah terlihat ya, Nak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Perhatikan ke layar baik-baik. Nah, hari ini Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk belajar tentang tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menemukan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk tulisan dengan tepat. 3. Peserta didik dapat menganalisis cara-cara menghasilkan energi listrik dengan benar. 4. Peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. 5. Peserta didik dapat menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. 6. Peserta didik dapat menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Inilah yang akan kita pelajari bersama.
Baik, siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, Siap, Bu. ya, sebelumnya Ibu mohon maaf, ketika kalian telah selesai berbicara, tolong nanti mic-nya dimatikan kembali supaya pembelajarannya lebih hikmat ya. Baik, perhatikan ke layar. Ada tulisan, ayo baca dan amati teks berikut. Nah, ini dia, ada sebuah teks. Bu Efri mau minta tolong kepada salah satu siswa untuk membacakan. Kira-kira siapa ya? Naswa, ada Naswa? Halo Naswa. Naswa dengar suara Ibu? Ada, Bu. Oke, tolong dibacakan ya nak ya. Teman-teman yang lain menyimak. Sebuah desa yang letaknya masih jauh dari kota menyimpan keindahan berupa pemandangan alam yang masih sangat asri. Sungai di sana jernih airnya karena berasal dari penggunanya kehidupan perempuan turun ke sungai untuk mandi bersama sambil mencuci pakaian. Selain itu, tidak ada yang terlihat yang menggunakan gawai. Semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Salah satu bertani karena mayoritas penduduk desa itu sebagai petani. Anak-anak selesai sekolah juga berlihat langsung membuat orang tua mereka di kebun. Membantu orang tua mereka di kebun. Menjelang malam saat matahari mulai terbenam, masyarakat di desa ini kembali ke rumah mereka masing-masing. Lampu tradisional dengan bahan bakar minyak tanah jadi alat penerangan di malam hari. Namun penerangan tersebut tidaklah cukup untuk menerangi seluruh rumah. Masih terasa gelap apabila untuk belajar. Selain itu, asapnya juga dapat meninggalkan noda-noda hitam. Ketiadaan listrik di desa tersebut menyebabkan warga desa sering ketinggalan informasi karena belum adanya media elektronik. Baik, terima kasih Naswa sudah membantu Ibu membacakan cerita. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ada pertanyaan yang akan muncul di sana. Oke, ada 3 pertanyaan. Silahkan nanti yang bisa menjawab, boleh saja menjawab ya. 1. Masalah apakah yang ada di desa tersebut? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Tidak adanya aliran listrik, Bu. Sering ketinggalan informasi, Bu. Elektronik, Bu. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Tadi semangat sekali. Ada yang menjawab tidak ada aliran listrik. Betul. Ada yang menjawab ketinggalan informasi. Betul. Ada yang menjawab di desa itu tidak ada media elektronik kalau tidak salah ya tadi. Ya, terima kasih. Semua jawaban betul. Ya, kedua, sumber daya alam apa saja yang ada di desa tersebut? Faris? Saya, Bu. Sungai. Oke. Sungai, Bu. Pegunungan. Sungai, Bu. Tumbuhan, Bu. Tumbuhan, Bu. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Ya,
Ada sungai, tumbuhan, perkebunan, ada pegunungan gitu ya tadi jawabnya. Betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimanakah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah di desa tersebut? Ya, itu Manelia, menggunakan sungai sebagai listrik, Bu. menggunakan sungai sebagai listrik. Mau coba dilengkapi lagi kalimatnya, siapa bisa? Pembangkit Bu, tenaga jawabannya membuat pembangkit listrik dari air sungai, Bu. Oke, Nizam ya yang jawab. Terima kasih Nizam dan Nelia, betul sekali. Ya, karena tadi ada sumber daya alam berupa sungai, mungkin kita bisa memanfaatkan aliran sungai menjadi pembangkit listrik. Betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani menjawab. Ya, terima kasih. Ya, semuanya hebat-hebat ya. Nah, berkaitan dengan itu, ya, berkaitan dengan itu ada kaitannya dengan globalisasi. Nanti kaitannya seperti apa? Kita akan bahas di depan nanti. Nah, sebelumnya Bu Evli juga ingin bertanya, apa itu globalisasi? Siapa yang sudah belajar di rumah? Siapa bisa menjawab? Nelia? Globalisasi adalah proses mendunianya hal sehingga batas antara negara menjadi hilang, Bu. Baik, betul. Ya, betul sekali. Ada lagi yang mau menjawab, mungkin jawabannya lain? Apakah ada yang mau menjawab lagi? Oke, sebentar ya, ada yang masuk. Oke, tadi globalisasi ya, Nelia sudah membantu kita untuk menjawab apa itu globalisasi. Nah, anak-anak, globalisasi itu adalah proses mendunianya suatu hal, sehingga batas antar negara menjadi hilang. Wah ya, proses mendunianya suatu hal. Nah, apa sih yang faktor yang mempengaruhi terjadinya globalisasi? Ya, Naswa. Apa Naswa faktornya? Teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih Naswa. Betul sekali. Di sini ada gambar bumi ya. Itu artinya dunia dan sekelilingnya ada gambar-gambar, ada handphone, ada komputer, ada laptop, pesawat. Nah, itulah yang mempengaruhi atau bukan mempengaruhi ya. Itulah faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Zaman sekarang teknologi sudah canggih ya. Jadi inilah yang menyebabkan. Apa ya? Cantika, coba dibaca faktor penyebabnya itu di layar apa? Faktor penyebab berkembang teknologi transportasi, ilmu pengetahuan, elektronikasi, dan sebagainya. Telekomunikasi, ya betul. Itu dia yang menyebabkan globalisasi terjadi, ya. Karena adanya perkembangan teknologi. Jadi kita akan dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain meskipun jaraknya jauh. Seperti saat ini kita menggunakan Google Meet. Meskipun kita tidak berjumpa di kelas, tapi kita masih bisa belajar. Sehingga saat ini kita sedang merasakan pengaruh atau dampak dari globalisasi, ya, merasakan perkembangan teknologi. Sudah paham ya, Nak ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Lagi. Nah, ini
pengaruh globalisasi itu mempengaruhi apa saja? Coba Nizam, bacakan Nizam. Satu, kerjasama antara negara menjadi lebih mudah. 2, kebutuhan listrik meningkat. 3, lajunya arus informasi. 4, bisa masuk ke Indonesia. Ya, terima kasih Nizam. Itulah Sama, pengaruh globalisasi. Ya, sebetulnya masih banyak lagi ya, nanti anak-anak bisa mempelajarinya lebih lanjut, bisa menganalisis, mencari dari berbagai sumber. Ya, yang Ibu tampilkan baru 4 di sana. Nah, untuk hari ini Bu Evi akan fokuskan pada pengaruh nomor 1 dan nomor 2. Kita akan belajar sama-sama tentang kerjasama antara negara, antara Indonesia dengan negara ASEAN, khususnya di bidang sosial budaya dan kebutuhan listrik yang meningkat. Bagaimana pengaruhnya? Ayo kita pelajari bersama. Sebentar ya, ini ada video. Videonya langsung menyala ya. Nah, kita cek sound dulu. Ibu nyalakan sebentar videonya. Anak-anak coba perhatikan suara dan gambarnya apakah terdengar jelas dan nampak jelas. Salah satu saja nanti yang menjawab ya. Belum semua tempat di Indonesia bisa menikmati terang yang disediakan perusahaan listrik negara. Oke, apakah terdengar jelas? terdengar Bu. Terdengar Bu. Gambarnya jelas? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah jelas, kita mulai ya untuk videonya. Anak-anak semua mic-nya tolong dimatikan dulu supaya nanti tidak mengganggu. Dan perhatikan ke layar. Kita mulai ya. Belum semua tempat di Indonesia bisa menikmati terang yang disediakan perusahaan listrik negara, khususnya desa terpencil. Namun, upaya membuat daerah pelosok terang Bu, nggak ada suara. Ada suara, Bu. Iya Bu, nggak ada suara Bu. Oke, Ibu ulangi ya. Tidak ada suara ya, baik Ibu ulangi ya. Ya, sekarang mic-nya, anak-anak semua mic-nya dinonaktifkan dulu. Ibu mulai lagi. Masih nggak ada suaranya Bu. di terang yang disediakan perusahaan listrik negara, khususnya desa terpencil. Namun, upaya membuat daerah pelosok terang benderang bukan hal mustahil. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan sumber daya air yang biasanya melimpah di pedesaan. Cara inilah yang ditawarkan Trimumpuni untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah yang tidak tersentuh akses listrik. Banyak daerah di Indonesia yang secara geografis cocok untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Dengan memanfaatkan sungai yang memiliki perbedaan ketinggian, PLTMH Cinta Mekar yang terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat ini dibangun Trimumpuni lewat Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK yang dibentuknya. PLTMH Cinta Mekar ini sudah dibangun sejak tahun 2002. Lulusan Institut Pertanian Bogor itu sejak tahun 90-an keluar masuk pedesaan untuk mengembangkan mikrohidro. Kontribusinya menerangi daerah terpencil di Indonesia membuatnya dikenal dan mendapat ragam penghargaan internasional. Namanya juga pernah diapresiasi Presiden Amerika Serikat Barack Obama tahun 2010 silam. And we've got social entrepreneurs like Trimumpuni, who's helped rural communities in Indonesia harness the electricity. Lewat sehelai kain, Indonesia bisa dikenal.
Namun kain dari pelosok Sumba, Nusa Tenggara Timur ini bisa lebih maksimal dikembangkan kaum ibu sejak mikrohidro tersedia. Sebelum ada listrik, warga habiskan waktu 7 jam untuk mengangkat air bersih. Setelah PLTMH dibangun tahun 2011, warga tak hanya menikmati penerangan, listrik juga bisa digunakan untuk menyedot air. Berkat jasanya, Mumpuni kerap dijuluki sebagai perempuan listrik. Meski begitu, ia tak puas diri karena selama 30 tahun berkecimpung di dunia socialpreneur, perubahan yang ia inginkan masih terbilang jauh. Baik, bagaimana? Sudah dilihat semua ya tadi videonya? Sudah, Bu. Iya, bagus ya videonya. Ya, tadi ada pesan di akhir video, belajar yang rajin ya, supaya bisa mengharumkan nama Indonesia. Seperti Ibu Tri Mumpuni dan para pelajar yang tadi ada dalam video. Ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan video tersebut, Bu Efri ingin melakukan tanya jawab dengan anak-anak. Ayo tanya jawab. Bu Efri tanya, anak-anak menjawab. Pertanyaan pertama. Nah, ini bagi yang bisa menjawab nanti silahkan boleh menjawab. Sampaikan pendapatnya. 1. Apa yang kamu lihat dari tayangan video tersebut? Tak ada listrik, Bu. Bagaimana? Tak ada listrik. Di mana tak ada listriknya? Di desa, Bu. Iya, betul, di desa. Tadi ada desa tidak ada listrik. Apalagi yang dilihat dari video itu? Pembangunan teknologi listrik, Bu. Pembangunan teknologi listrik, boleh. Ada lagi? Para pelajar yang telah mengharumkan nama Indonesia. Oke, para pelajar yang mengharumkan nama Indonesia. Betul sekali. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Pertanyaan kedua. Mengapa listrik menjadi penting di era globalisasi? Naswa? Menjadi penting di era globalisasi karena untuk menggerakkan perangkat elektronik untuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, boleh. Untuk menggerakkan alat elektronik, betul sekali. Kemudian yang ketiga, mengapa ya daerah pedalaman perlu mendapat listrik? Karena dia perlu penerangan, Bu. Betul, karena perlu penerangan ya zaman sekarang ya, kasihan kalau tidak ada listrik ya. Betul sekali. Iya, kemudian yang keempat, apa nama pembangkit listrik yang digunakan dalam video tersebut? Nelia. PLMTH, Bu. Oh iya, Iba. PLMTH. Apa tuh PLMTH? Pembangkit listrik. T-nya? Pembangkit listrik. Tenaga. Pembangkit listrik tenaga. Iya. Mikrohidro, Bu. Iya. Betul. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Betul sekali. Nah, apalagi ya pertanyaannya?
Apa peran Indonesia kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya yang ada di dalam video tadi? Ayo, apa saja tadi? Membuat kain-kain tradisional, Bu. Boleh membuat kain-kain tradisional. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Baik, Ibu bantu ya. Nah, apa saja peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN yang ada dalam video tadi? Itu diantaranya tadi Indonesia menjadi tuan rumah ajang lomba biologi, Olimpiade biologi tingkat internasional. Ya, kita pernah menjadi tuan rumah di Pulau Bali. Tadi kan ada ya artikelnya. Yang kedua, Indonesia menjadi peserta dalam kegiatan lomba-lomba tentang sains dan sebagainya. Gitu. Nah, makanya pesan Ibu, belajarlah yang rajin supaya nanti anak-anak bisa mengikuti jejak Ibu Tri Mumpuni yang sukses membuat mesin mikrohidro sehingga desa-desa yang ada di pedalaman bisa mendapatkan listrik seperti yang kita rasakan saat ini. Begitu juga mengikuti langkah para pelajar-pelajar yang sukses mendapatkan medali emas maupun perunggu tadi. Ya, kira-kira anak-anak Ibu siap untuk belajar dengan rajin, dengan giat? Siap, Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, harus semangat, harus belajar dengan giat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita melanjutkannya, kegiatannya seperti apa. Nah, kita akan belajar dalam kelompok kecil. Kelompoknya sudah Ibu susun di layar itu, ya. Nah, nanti kalian akan belajar berkelompok, diskusi dalam kelompok melalui kelompok WhatsApp yang sudah Ibu buat. Ya, di sana anak-anak bisa saling berdiskusi, saling menyampaikan pendapat untuk menyelesaikan LKPD, gitu. Ya, nanti bisa dicek di HP masing-masing. Untuk grupnya sudah Ibu buat. Anak-anak sudah masuk semua ke dalam grup. Nah, tugasnya seperti apa? Perhatikan ke layar. Ada lembar kerja peserta didik. Ini sudah Ibu kirimkan ke dalam grup kecil yang Ibu buat. Ada 2 LKPD di sana. Sebelum mengerjakan, alangkah baiknya anak-anak membaca petunjuknya dahulu. Apa yang harus dikerjakan? Kemudian, diskusilah bersama kelompok dan melakukan pembagian tugas. Siapa nanti yang akan menulis hasilnya, siapa yang akan presentasi, dan siapa yang akan mencari informasi atau mengumpulkan data. Begitu ya. Silahkan nanti diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, sudah paham ya? Tidak, Bu. Baik, bagus. Ya, sudah paham, alhamdulillah. Itu ya. Nanti ada beberapa yang perlu kalian kerjakan, di antaranya ada teks eksplanasi. Di sana kalian diminta mencari informasi penting di setiap paragraf. Yang kedua, ada gambar mesin atau teknologi PLMTH mikrohidro. Nah, kalian diminta untuk menyimpulkan cara kerja PLMTH. Kemudian yang ketiga ada kerjasama Indonesia, ya. Di sana ada sebuah artikel, silahkan nanti dianalisis dan dijawab pertanyaannya. Kurang lebihnya tugasnya seperti itu. Karena tadi sudah paham semuanya,
silahkan kembali melanjutkan kegiatan ke grup WhatsApp masing-masing. Nanti Bu Evri pantau dari sana. Oke, setelah nanti waktunya selesai, kita kembali lagi ke room Google Meet untuk presentasi. Nah, selama belajar selama berdiskusi, kamera boleh dimatikan terlebih dahulu. Dan suaranya juga dinonaktifkan. Silakan anak-anak Ibu melanjutkan kegiatan di grup kecil WhatsApp. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Bu, berapa menit Bu ngerjainnya, Bu? Ya, Iba. Berapa menit ngerjainnya? Baik, Ibu kasih waktu 20 sampai 30 menit ya, Nak ya, untuk diskusi. Oke.
Bu Efri, Ya, Suci. yang dikirim di kelompok 2 tuh itu untuk apa ya, Bu? Yang mana? Yang kelompok Suci. 2. Yang kelompok 2. Iya. Suci kan sudah Ibu masukkan ke kelompok 2. Ya itu untuk apa ya, Bu? Yang tulisan-tulisan itu ya, Bu? Oh, itu hasil pekerjaan kalian. Kalau sudah selesai, boleh dikirimkan ke dalam grup gitu. Oh, Supaya makasih ya, Bu. semuanya. Iya, sama-sama. Ibu Cynthia mau nanya, Bu, ini ntar tugasnya mereka juga kirim apa cuma Cynthia aja, Bu? Yang kirim fotonya Semuanya dikirim ke grup, Nak. Kan nanti didiskusikan, dikumpulkan jadi satu, lalu dipresentasikan, gitu ya. iya, Bu, makasih, Bu. Iya, sama-sama.
Ya, anak-anak sambil mengerjakan, Bu Evri masih tetap memantau ya. Memantau lewat WhatsApp kegiatan diskusinya. Nanti apabila ada yang kesulitan, nanti Bu Evri bantu, Bu Evri bimbing melalui chat di grup WhatsApp, gitu ya, supaya nanti komunikasinya lebih mudah. Silahkan dilanjutkan lagi. Baik, sudah selesai ya anak-anak Ibu? Sepertinya banyak yang sudah mengirimkan tugasnya. Bagaimana kalau kita kembali ke Meet untuk persiapan presentasi? Silakan kamera diaktifkan kembali. Kita kembali ke room untuk presentasi, ya. Baik, anak-anak Ibu, kita kembali ya ke room Google Meet untuk presentasi. Kamera bisa dinyalakan kembali. Iya, oke. Baik, sudah kembali semua ya ke dalam room ya. Oke, ini Bu Evri sudah stop layarnya tadi karena kita mau presentasi. Ya, kita mulai saja presentasinya untuk LKPD 1 dan 2. Tadi sudah itu ya diskusi ya Bu Evri sudah lihat dalam WhatsApp semuanya bagus, diskusinya sudah bagus, hasilnya juga sudah dikirimkan. Baik, dari kelompok berapa dulu ya ini ya? Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah siap untuk mempresentasikan? Naswa, ketua kelompoknya. Siapa yang mau presentasi nanti Naswa? Cantika, Bu. Oke, Cantika ada. Sepertinya Cantika belum masuk ya.
Ya, ada beberapa yang mungkin tadi terlempar keluar ya. Jadi kelompok 1 karena tadi Cantika yang mau mempresentasikan karena belum masuk, apakah ada yang mau menggantikan? Mungkin Naswa, nanti Bu Evri tampilkan hasilnya. Tadi kan sudah dikirim ke grup ya. Atau kelompok lain dulu. Kelompok dari belakang dulu mungkin ya. Kelompok 5. Siapa perwakilan dari kelompok 5? Nelia, Bu. Oke, Nelia. Nelia perwakilan kelompok 5 ya. Bentar ya. Kayaknya Nelia udah kirimkan tadi ya hasilnya ya. Udah, Bu. Sebentar, Bu Evri coba buka. Kalau bisa ditampilkan, kita tampilkan. Loh, nggak ada. Ini belum ada juga ya. Oke. Bentar ya. Coba Bu Evri tampilkan dulu. Mudah-mudahan bisa. Nah, kelihatan nggak? Oh, Kelihatan, Bu. kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Ini ya, betul ya. Iya, Bu. Oke, silahkan dibaca Nelia, perwakilan dari kelompok 5. Teman-teman yang lain, silahkan menyimak ya. Paragraf 1. Listrik memiliki peran penting di area globalisasi. Paragraf 2. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Paragraf ketiga, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Air dialirkan di sebuah pipa ke dalam rumah pembangkit untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Energi mekanik yang berasal dari putaran Peros. Turbin akan diubah menjadi energi listrik di sebuah generator. Mikrohidro bisa dimanfaatkan ketinggian air yang tidak terlalu besar. Misalnya dengan ketinggian 2,5 meter dapat dihasilkan listrik 400 watt. Baik, ini ada gambarnya ya Nelia ya. Ya, di gambar juga sempat menggambar ya Nelia, terima kasih. Kemudian selanjutnya 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Jawabannya bekerja sama di ASEAN. 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Jawabannya menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama. 3. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya? Jawabannya Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk kegiatan kebudayaan di berbagai negara dan mempromosikan kebudayaan. baik, terima kasih. Ayo teman-teman semua beri tepuk tangan untuk Nelia yang sudah berani tampil. Perwakilan dari kelompok 3. Apakah ada yang mau menanggapi? Mungkin jawabannya berbeda. Ataukah malah? Oh, gimana? Saya sama, Bu. Oh, jawabannya sama. Oke, ada yang berbeda tidak jawabannya? Silahkan dibacakan nanti. Gimana kelompok berapa ya? Kelompok 2, ada yang mau mencoba? Kelompok 3. Salsa, Bu. Salsa, ada salsa? Saya, Bu. Ya, salsa ya. Silahkan salsa. Iya. Tadi sudah dikirim ke grup belum ya? Sudah, Bu.
Oke, Bu Evri cek dulu ya. Ya. Salsa kelompok berapa tadi, Sa? 2, Bu. Oke. Salsa bisa tolong kirimkan kembali atau mau dibacakan aja? Sepertinya belum masuk ke grup kelompok 2, Salsa. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oh iya, ya. Oh iya. Oke, kita coba ya. Ya, kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, dimulai saja Salsa. Satu, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimengerti bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik. 2, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. 3, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin generator. Oke, jadi LKPD 1 ya? Iya, Bu. Oke, ini LKPD 2. Sebentar. Ini Bagaimana bentuk kerjasama sudah, Bu? Iya. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara diantaranya kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. 2, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia pernah menjadi tuan rumah dan Indonesia ikut juga serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. 3, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya? Indonesia mengirimkan tim kesenian dan kebudayaan di berbagai negara. Oke, terima kasih. Ya, itu dia tadi presentasi dari Salsa perwakilan kelompok 2. Nah, tadi ada beberapa kelompok yang jawabannya sama ya. Gitu. Tepuk tangan dulu untuk Salsa. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah berani tampil ya. Kita harus latihan berani, tidak malu. Kita harus percaya diri, menyampaikan pendapat, gitu, menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih. Tadi itu sudah ditampilkan. Tadi kita berdiskusi mengenai mikrohidro ya, ada teks eksplanasi. Kalian mencari informasi dalam paragraf 1, 2, dan 3. Kemudian menyimpulkan cara kerja mikrohidro ya. Dan yang terakhir, kerjasama di bidang kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang sosial budaya. Jawabannya sudah betul. Jadi kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya tadi rata-rata menjawabnya apa ya nak ya? Dengan apa tadi jawabannya? Mengirimkan tim kesenian ke luar negeri, boleh, itu di bidang budaya. Kemudian Indonesia menjadi tuan rumah dalam lomba-lomba, itu juga
kerjasama di bidang sosial budaya. Indonesia menjadi peserta lomba itu juga masuk. Indonesia menjaga perdamaian, boleh. Tadi sudah betul semua jawabannya, semuanya hebat. Keren, luar biasa. Ya, tingkatkan terus belajarnya. Gitu ya. Apakah ada yang mau bertanya sampai di sini? Halo, apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Bu. Kalau tidak, Bu Evri sekarang mengirimkan soal yang ada di akan Ibu kirimkan di dalam grup kelas kita, grup besar. Nah, silakan dikerjakan saat ini juga. Kalian tidak perlu keluar dari Google Meet. Bu Evri kasih waktu 5 menit saja. Sepertinya cukup karena soalnya mudah. Silahkan dikerjakan, nanti Bu Evri pantau. Bu Evri kirimkan lewat ini ya, grup. Sebentar ya. Oke, Ibu sudah kirimkan, silahkan dicek. Nanti kembali lagi ke sini, kita ya ngeceknya di grup kelas yang besar ya, bukan di kelompok kecil. Bu, saya tak ada kelompok besar, Bu. Nomornya saya tak ada. Oh iya, Ibu kirimkan ke kelompok. Oh tadi pakai nomor Bunda ya, yang di kelompok besar. Iya. Iya, Ibu kirim di kelompok kecil ya. Sudah, Iba, silahkan dicek. Sudah, Bu.
Baik, waktunya habis ya. Sepertinya Ibu lihat sudah mengirimkan jawabannya ya. Sudah masuk semuanya. Ayo kembali ke Google Meet anak-anak. Silahkan diaktifkan kembali kameranya. Sudah mengirim ya semuanya. Nanti skornya sudah nampak di sana. Halo. Ya, Bu. Iya, ayo kita kembali ke Meet. Semuanya kan sudah mengirim itu. Kalau tidak salah ya, Ibu buka tadi lewat Google Formulir. Oke, kalau sudah langsung kembali ke Meet ya. Ya, Bu. Oke. Baik. Yang lain mana ini? Halo. Oh, atau mungkin jaringannya ya. Kadang ada yang kameranya dinyalakan tapi terlihat mati ya. Gitu. Nggak apa-apa ya. Halo. Iya, Iba. Oke. Nah, anak-anak, semuanya kan sudah masuk lagi ke Google Meet ya. Ya, coba sekarang Bu Evi mau tanya sama anak-anak semua. Ya, kira-kira apa yang sudah anak-anak Ibu pelajari hari ini? Dari awal sampai akhir. Belajar tentang Globalisasi. tentang globalisasi, Bu. Iya, globalisasi. Belajar tentang globalisasi, Bu. Tentang apa? Suaranya putus-putus, Nak. Mohon maaf ya. Globalisasi, Bu. Globalisasi, Bu. Oke, selain itu, Belajar mikrohidro. oke, ada mikrohidro, apalagi? Tadi yang sudah dikerjakan tentang apa saja? Kerjasama Indonesia dan ASEAN. Iya, ASEAN. bersama Indonesia dengan ASEAN. Betul. Lalu Bu Evi mau tanya lagi, bagaimana perasaannya setelah belajar itu? Apakah senang atau bagaimana? Senang, Bu. Iya, gitu. Senang, Bu. Ya, karena anak-anak menjadi tahu tadinya pasti belum tahu apa itu mikrohidro. Sekarang sudah tahu. Kemudian, apakah selama belajar tadi ada yang masih kesulitan? Apakah masih ada yang materi yang membuat bingung atau sulit? Masih, Bu. Yang mana?
Yang mana, Suci? Suci, suaranya belum dinyalakan itu. Yang mana ya, Bu? Saya tadi lupa, tapi saya dapat nilai 40. Sama, Bu. Ya, tidak apa-apa. Dapat nilai 40, artinya masih kurang membaca. Nanti di rumah baca lagi ya, Suci ya. Iya, Bu. Tadi diulangi lagi apa yang sudah dipelajari hari ini, dibaca lagi supaya tetap ingat dan tambah paham gitu. Kalau yang Saya buru-buru ngerjainnya, Bu. Jadi salah. Pelan-pelan aja ngerjainnya. Dibaca yang teliti ya. Baik, Bu. Iya. Untuk pelajaran kedepannya supaya lebih hati-hati lagi. Baik anak-anak Ibu, tadi kita sudah belajar sama-sama ya tentang ada globalisasi, ada mikrohidro, ada kerjasama ASEAN gitu ya. Kemudian Bu Efri mau pesan sama anak-anak semuanya, untuk pembelajaran kedepannya nanti kita harus tetap semangat, bahkan harus lebih semangat daripada hari ini. Dan jangan lupa di rumah, meskipun belajar dari rumah, tetap harus rajin membaca. Kalau kita tidak membaca, nanti pengetahuannya akan kurang. Karena bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu yang baru atau pengetahuan baru, yaitu dengan membaca. Buku-buku yang ada di rumah silahkan dibaca untuk persiapan pembelajaran esok hari. Ya. Tetap semangat kan anak-anak Ibu? Mana semangatnya? Semangat. 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 Iya, semangat selalu. Oke. Baik, karena kita sudah belajar hari ini, ucapkan terima kasih, sudah bekerja sama dengan baik, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Ya. Siapa ya yang mau pimpin doa penutupnya? Tibra, Bu. Ya, Tibra Kensi. Bu. Tibra, Bu. Mana Tibra Kensi? Sama, Bu. Ya, silahkan Iba, disiapkan ya. Bagian mic-nya yang belum dimatikan dulu, Nak. Ya, Bu. Iya. Bu, sebentar ya, Bu, ambil jemuran. Iya. Nizam, boleh gantikan Iba, Nizam. Iba tadi terlempar keluar. Oh, sudah masuk ya. Tibra Kensi, ayo pimpin doa penutup, Nak. Oke, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Amin. Amin. Terima kasih Tibra Kensi. Baik anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, sampai jumpa lagi.